menjadi. Om Swastiastu. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saudara silakan dulu. Apa hari ini semuanya hadir? Hadir. Kalau begitu, Ibu akan absen terlebih dahulu. Nanti bagi yang namanya Ibu panggil, silakan angkat tangan ya. Ya, Bu. Ayumita, Hadir, Bu. Bonita, Hadir, Bu. Dela, Hadir, Bu. Eko, Hadir. Anyani, hadir Bu. Baik, untuk hari ini semuanya hadir ya. Ya, Bu. Kita bertemu lagi setelah kita melakukan yang namanya libur semester. Bagaimana liburan kalian? Menyenangkan. Kira-kira ada nggak yang bisa bercerita ke Ibu apa sih yang kalian lakukan pada saat kalian liburan dan dengan siapa kalian liburan? Ayo yang mau angkat tangan. Oke, Eri? Saya liburan ke gunung, Bu, naik Gunung Batur sama sepupu saya. Ya, sama sepupunya yang lain? Saya Mita? saya ke pantai, Bu, sama keluarga saya. Makan-makan di sana. Ya, yang lainnya? Ya, Bu. Dela dulu ya. Saya liburan pergi piknik bersama keluarga, Bu. Sama keluarga kemana? Ke Kebun Raya. Kebun Raya. Oke, yang lain? Ada lagi? Tadi yang di belakang? Saya di rumah, Bu, bersama keluarga saya. Ya, bersama keluarga. Jadi liburan dengan siapapun itu tidak masalah, baik dengan keluarga, dengan teman, lakukanlah kegiatan-kegiatan yang positif sehingga membangun diri kalian. Nah, jika kalian punya kesempatan, maka pergilah bersama keluarga karena keluarga itu merupakan orang terpenting yang ada di sekitar kita. Jika tidak ada keluarga, bagaimana kita bisa ada di dunia ini? Benar kan? Benar. Oke, nyambung dengan materi kita hari ini yaitu membangun keluarga sakinah. Tujuan kita belajar membangun keluarga sakinah ini apa? Sebagai bekal kita nanti. Kalian udah punya pacar? Ada yang punya, ada yang belum. Yang punya, baik yang punya maupun yang belum, bisa mendengarkan materi ini karena materi ini sangat penting untuk bekal kita selanjutnya, untuk bekal kita di masa ke depan. Oke. Sebelum itu keluarga. Keluarga itu apa sih? Kira-kira ada yang tahu nggak keluarga itu apa? Saya, Bu. Oke, ada nih. Oke, yang dimana keluarga itu ialah dua orang yang memiliki hubungan darah yang sama atau tidak, yang terlibat dalam kehidupan yang terus-menerus dan tinggal dalam satu atap dan memiliki kewajiban antara satu dengan yang lainnya. Baik, kasih tepuk tangan dulu buat Adriani. Oke. Yang lain mungkin ada yang berpendapat mengenai apa itu keluarga? Gak ada? Oke, benar sekali yang dikatakan oleh temannya Adriani bahwasanya keluarga itu merupakan hubungan yang terjalin antara dua orang. Nah, jika di dalam bahasa Sanskerta, keluarga terbagi menjadi dua kata. Yang pertama ada kula, kemudian warga. Tulisannya bisa dibaca di belakang? Bisa. Kula ini berarti hamba. Sedangkan warga berarti ikatan atau pengabdian. Siapa yang melakukan ikatan? Siapa yang melakukan pengabdian? Yang melakukan ikatan dan pengabdian di sini yaitu seorang pria disebut sebagai seorang suami dan seorang wanita sebagai istri serta seorang anak. Jadi keluarga di sini merupakan ikatan antara suami, istri, dan anak. Lalu bagaimana cara kita membentuk sebuah keluarga? Ada yang tahu? Cara kita membentuk sebuah keluarga tentu saja melalui sebuah upacara. Upacara pernikahan.
jelas istri tersebut merupakan wanita. Tentu saja istri itu sudah pasti wanita. Nah, di mana mereka bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Nah, jika dalam agama ini sebuah pernikahan disebut juga sebagai wiwaha atau pawiwahan. Dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, agama Hindu tentu saja terdapat acuan-acuan yang digunakan atau pedoman yang digunakan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, yaitu berlandaskan dengan kitab suci. Begitu pula dengan pernikahan. Pernikahan sebagai pasal kedua di dalam catur asrama, yaitu pada masa Grahasta, diatur atau disebut di dalam kitab suci. Yang pertama ada kitab Manawa Dharma Sastra. Di mana kitab Manawa Dharma Sastra ini berisikan mengenai syarat-syarat untuk menikah menurut agama Hindu. Kemudian yang kedua membahas mengenai jenis-jenis pernikahan. Jenis-jenis pernikahan dalam agama Hindu. Kemudian yang ketiga membahas mengenai bagaimana hidup di dalam masa Grahasta. Kemudian ada kitab Atharva Weda. Kitab Atharva Weda ini menyebutkan, yang pertama menyebutkan mengenai bagaimana membangun kesetiaan. Membangun kesetiaan antara siapa? Membangun kesetiaan antara suami dan istri. Yang kedua membahas mengenai bagaimana cara menjaga diri. Menjaga diri dari apa? Suami dan istri wajib menjaga dirinya dari godaan orang lain supaya tidak terjadi perselingkuhan. Kemudian Atharva Weda juga menyebutkan mengenai kewajiban seorang anak. Kewajiban seorang anak juga disebutkan dalam kitab suci Atharva Weda. Kemudian yang ketiga ada Rigveda. Rigveda membahas, yang pertama membahas mengenai tujuan dari pernikahan. Yang kedua membahas mengenai bagaimana cara mendapatkan anak yang suputra. Oke, jadi kalian bisa catat yang di depan ya. Oke, selanjutnya ada tujuan dari wiwaha. Tujuan dari wiwaha tercantum juga di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di mana undang-undang tersebut membahas mengenai perkawinan. Di mana yang pertama tujuan dari wiwaha itu yaitu membentuk keluarga yang bahagia secara lahir dan batin, sejahtera dan tanggung berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua ada melahirkan keturunan yang berbakti kepada orang tua atau yang anak yang suputra. Kemudian yang ketiga ada terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani. Kemudian yang keempat ada membina rumah tangga dan bermasyarakat. Nah, selain membina rumah tangga di antara lingkungan keluarga, kita juga harus hidup bersosialisasi keluar, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, tidak dapat hidup sendiri. Selanjutnya ada melaksanakan kewajiban-kewajiban
Oke, Kitab Bernama Dharma Sastra juga menyebutkan ada 3 tujuan dari pernikahan. Yang pertama ada Dharma Sampati, yang dimana suami dan istri bersama-sama menjalankan dharma sesuai dengan kegiatan dan kewajiban beragama. Yang kedua ada Prajna, yang dimana suami istri bertugas untuk melanjutkan keturunan. Yang ketiga ada Rati, yang dimana suami dan istri menikmati kepuasan batin dan kepuasan lainnya. Oke. Selanjutnya ada syarat-syarat wiwaha menurut agama Hindu. Yang pertama, perkawinan dilaksanakan sesuai dengan hukum Hindu. Kemudian, suatu perkawinan disahkan oleh rohaniawan atau pendeta. Seringkali kita lihat bahwasanya di upacara pernikahan pasti ada klien dinas, klien adat, dan ada mangku. Mereka itu sebagai saksi suatu pernikahan. Jika ada mereka, maka suatu pernikahan dikatakan sah. Selanjutnya ada calon pasangan sama-sama menganut agama Hindu. Kemudian ada calon mempelai tidak terikat oleh suatu ikatan pernikahan atau perkawinan. Jadi ketika orang yang ingin menikah, maka status mereka harus single. Bolehkah duda? Boleh. Bolehkah janda? Boleh. Yang penting mereka tidak terikat oleh hubungan. Ya, pada saat mereka akan menikah, mereka sudah tidak ada ikatan dengan pernikahan. Selanjutnya yaitu calon mempelai tidak memiliki kelainan dan sehat secara jasmani dan rohani. Kemudian memiliki usia yang cukup sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Ada yang tahu kira-kira umur sesuai untuk menikah? 21. Nah, disebutkan bahwa umur ketika menikah wanita 16 tahun, pria 19 tahun. Namun banyak terjadi pernikahan dini sehingga undang-undang tersebut dirombak bahwasanya usia minimal untuk pria dan wanita menikah yaitu umur 19 tahun. Yang terakhir yaitu calon mempelai tidak memiliki hubungan saudara atau sapinda. Nah, terdapat 8 jenis wiwaha menurut kitab suci, di mana disebutkan dalam Manawa Dharma Sastra bab 3 sloka 21. Yang pertama ada Brahma Wiwaha, dilaksanakan ketika pemberian seorang wanita kepada seorang ahli Weda. Kemudian ada Daiwa Wiwaha, yaitu pemberian seorang anak perempuan kepada seorang pendeta yang berjasa atau sedang melakukan upacara. Yang ketiga ada Arsa Wiwaha, pemberian pihak wanita melalui persyaratan 1 atau 2 ekor lembu diberikan kepada wanita oleh calon mempelai laki-laki. Kemudian ada Prajapati, dilaksanakan kepada seorang wanita ketika pria dan wanita itu berpesan dengan mantra. Kemudian yang kelima ada Asura, di mana pengantin pria memberikan mas kawin kepada wanita dan ayah dari pria tersebut menerima wanita tersebut. Kemudian ada Gandarwa Wiwaha. Gandarwa Wiwaha ini merupakan pernikahan cinta dan cinta. Berarti antara pria dan wanita ini mereka memang memiliki rasa cinta atau rasa suka. Kemudian yang Raksasa Wiwaha, di mana pernikahan ini terjadi ketika seorang laki-laki membawa secara paksa seorang wanita. Kemudian yang terakhir ada Paisaca Wiwaha, seorang pria memaksa, menculik dan membuat bingung seorang wanita. Pernikahan dengan jalan seperti itulah disebut Paisaca Wiwaha. Oke, selanjutnya ngantuk nggak? Ngantuk. Ibu akan kasih kalian nonton YouTube ya, tonton video pembelajaran bersama-sama.
Jadi tidak pernah sadar apa seterusnya anak saya sebanyak-banyaknya. Sudah seharusnya berpikir kesabaran dia sudah habis. Tidak sudah tidak kuat. Belum juga tidak mengerti. Loh, kamu selalu saja silau ya dengan tetangga kita. Ya, tetangga objek kita lebih itulah. Kamu tahu ya? Banyak anak, banyak rezeki. Kamu mau apa, Bri? Banyak uang-uang. Mau apa? Bri lebih sering kalah. Pulang-pulang bawa hutan. Barang-barang habis digadaikan. Aduh. Loh. Dasar juga omer dan mer. Dari mana Bapak? Saya wartawan Pak dari Tauger Keluarga Kita. Bapak? Memuat dari Bapak terkait prestasi Bapak mengenai keluarga artis. Oke, jadi untuk videonya akan ibu kirimkan via WhatsApp. Nah, sekarang kalian silakan membentuk kelompok dengan anggota 4 orang. Nanti tonton videonya di dalam kelompok tersebut, akan ibu beri waktu. Kemudian nanti isi di lembar kerja ini. Kemudian nanti salah satu kelompok akan ibu suruh mempresentasikan ke depan. Sekarang silakan buat kelompok terlebih dahulu. Oke. Oke, jadi video sudah ibu kirimkan di WA. Silakan tonton. Ibu beri waktu 2 menit. Nanti akan ibu panggil kelompok 1 terlebih dahulu menyampaikan. Sudah? Sudah. Baik, mungkin ada yang mau maju ke depan menyampaikan? Oke, silakan dari kelompok 1. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Jadi dari video yang telah kami baca, maka dapat dari video yang telah kami tonton, maka dapat disampaikan bahwa cara membuat keluarga sakinah itu yang pertama membuat perhitungan yang matang sebelum menikah mengenai finansial terutama. Kemudian yang kedua itu menjalankan program KB yang mengatur kelahiran dan membatasi jumlah anak. Kemudian ada juga ciri-ciri keluarga sakinah di dalam video tersebut. Tercantum bahwa yang pertama itu mempunyai anak yang seputra. Yang kedua, mapan secara ekonomi. Yang ketiga, selalu harmonis. Yang keempat, menjadi panutan bagi lingkungan sekitar. Yaitu seorang ayah yang merupakan kewajiban sebagai kepala keluarga untuk menafkahi keluarganya, dan malas sibuk diam di rumah bermain ayam dan tidak bekerja. Seorang istri yang menasihati suaminya, dan pada akhirnya sang suami menyadari kesalahan dan bangkit mencari pekerjaan untuk menafkahi keluarganya. Baik, demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan semuanya. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Eri ya. Kalau gitu kalian bisa kembali ke posisi duduk masing-masing. Oke, benar sekali apa yang disampaikan oleh Eri tentang bagaimana cara kita untuk membangun keluarga yang sakinah. Untuk hasil diskusi nanti bisa dikumpulkan belakangan. Sekarang kita baca dulu sedikit materi tentang bagaimana cara kita untuk membangun keluarga yang sakinah. Di mana pemenuhan kebutuhan jasmani merupakan hal penting dalam membentuk keluarga yang sakinah. Selain jasmani, kemudian ada rohaninya, kemudian kehidupan selaras, kasih dan seimbang, serta menjalankan swadharmanya masing-masing sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai istri, sebagai suami, dan sebagai seorang anak. Nah, untuk itu pembelajaran hari ini sudah selesai.
bahwasanya keluarga merupakan orang yang terdiri atas ayah, ibu, anak. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Tidak. Untuk minggu depan, ibu akan berikan kalian tugas membuat mind mapping tentang materi jenis-jenis wiwaha. Kemudian kalian berikan mana yang cocok untuk Brahmana, Satria, Waisya, ataupun Sudra. Ibu ingin bertanya pada kalian bagaimana pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan? Menyenangkan. Nanti pada minggu depan ibu akan berikan kalian tugas tersebut dipresentasikan, kemudian ibu akan memberikan kalian tes minggu depan ya. Jadi kalian pelajari mengenai keluarga, tujuan, jenis, syarat-syaratnya. Oke? Pembelajaran hari ini ibu cukupkan. Jika kalian tidak ada yang bertanya, kita sampai jumpa minggu depan. Tukang kelas silakan tutup. Berdiri. Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Naturang Parama Santi. Om Santi 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 Om.